Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online. Mantap guys. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Mei jam 9 saya bikin konten ini. Dan saya baru dapat 2 orderan guys. Seperti biasa, tanpa ikut slot area ramai dan tanpa menyalakan hemat. Hanya Gokar biasa, prioritas dan sen ya. Kalau prioritas memang otomatis nyala ya soalnya. Dan saya nyoba kembali menghidupkan sen. Cuaca hari ini sudah agak lumayan panas daripada kemarin. Dari pagi mendung hujan, sekarang udah terang guys. Nah, efeknya ke orderan juga agak landai ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kita uji coba sampai ya maksimal jam 5 atau maghrib lah. Dapat berapa? Tripnya aja berapa. Nominal kan itu relatif ya. Kalau mau ngejar nominal bisa, asal extra time sampai malam mau tembus nominal berapa gitu. Kalau di Gokar kayak gitu guys. Seperti biasa metodenya saya manual bid ya. Nah, ini baru dapat 2. Kita lewat Malioboro dan nggak bunyi sama sekali. Apakah menandakan hari ini akan lebih sepi tadi? Aduh. Mana ini? Sudah kelewatan bakpia kukus Tugu Jogja nganter ke Bank BRI. Ya wes balik meneh. Sen ini guys. Malioboro. Bisa berhenti nggak ini ngebongkar muat bakpia? Bakpia melulu dari kemarin. No problem, nggak apa-apa ya, namanya rezeki ya. Kok sen tumben nih, sen saya kok agak manjur ini beberapa hari ini. Pas kapan tuh saya dapat sen ke Magelang guys, tapi nggak saya videokan. Ke Mertoyudan bawa piala guys. Oke lanjut, saya ini dulu fokus ke orderan, nanti kita lanjut. Wah ini guys, bakpia kukus Tugu Jogja lagi guys, kayak kemarin di dekatnya Starbucks ini loh. Nah nganternya BRI Katamso. Oke, paketnya sudah saya turunkan guys di bakpia. Di BRI Katamso yang dekat Kelenteng itu guys. Dari bakpia kukus Tugu Jogja Malioboro yang dekatnya Starbucks. 3 orderan guys. Campur sen sih, nggak apa-apa, yang penting gacor dulu. Tapi sekali lagi ini kalau dapat sen nanti saya sortir guys, karena kok tarifnya kecil-kecil semua ya. Nyari yang sen yang tarifnya lumayan lah. Kalau sen disortir nggak ngunci soalnya, nggak ngancing. Dan kayaknya tuh tarifnya tuh nggak kelihatan kalau manual ya. Hanya kelihatan tampilan pertama itu lokasi pengirim. Tarifnya nggak kelihatan, nggak seperti orderan penumpang. Jadi sering nggak lihat tarifnya berapa, asal cocol gitu. Oke, nanti kita sortir aja kalau sen. Cari yang tarifnya lumayan. Oke, 3 orderan di jam 9.30. Semoga gacor lah. Harus campur sen biar gacor. Ya kalau dapat sen yang trip jauh ya lumayan. Kemarin pas hari apa itu saya dapat ke Magelang Mertoyudan guys, 210. Ngirim piala-piala untuk anak sekolah itu loh. Oke, jadi ini orderannya baru dapat 3, kecil-kecil semua teman-teman. Belum ada yang kakap. Yuk kita lanjutkan. Tunggu aja orderannya. Kayaknya lebih sepi dari kemarin nih. Faktor cuaca juga kayaknya guys. Oke, reviewnya 3 orderan guys. Pendapatannya yang masih minim. Oke, dapat orderan lagi yang jatahnya slot nih, kena saya 16.000 dari Namburan ngantar ke stasiun Tugu. Ini kan murni jatah slot ya.
Tapi ambil aja, nanti siapa tahu ada yang besar, ada yang kakap. Oke guys, sudah saya turunkan. Saya nggak akan berhenti di sini karena di belakang sana di Abu Bakar Ali sedang ada disub sama Polantas guys. Jadi nanti lama-lama juga merambat ke sini kena tilang. Empat orderan. Di jam 10 guys. Ya kita lanjutkan. Oke teman-teman, sudah tak drop di stasiun Tugu Pasar Kembang. Belum bunyi lagi. Ini masih lanjut menuju daerah-daerah yang spot-spot yang ramai tentunya ya. Nah, yang saya rasakan bedanya nggak ikut slot itu adalah kita itu berpeluang dapat long trip gitu loh teman-teman ya. Kalau secara tarif sih, kalau recehan kayak gini ya sama dengan yang ikut slot. Tapi kalau ikut slot kan kemungkinan kecil atau bahkan nggak bisa dapat trip jauh. Nah kalau nggak ikut slot kan bisa lah kemungkinan dapat trip jauh. Tinggal spotnya aja dan faktor keberuntungan yang menentukan. Nah itu. Meskipun kamu di spot rame, tapi kalau nggak beruntung ya nggak dapat. Ya kalau untuk trip-trip kakap sih belakangan ini agak jarang guys. Memang nggak musimnya, jarang kakap ya. Oke, lanjut nanti saya update kelanjutannya aja. Endingnya atau review aja ya, nggak perlu saya videokan semua tripnya. Atau kalau ada trip-trip yang menarik yang perlu saya update, yang perlu saya infokan ya. Oh ini satu lagi nih, ada pesan ini nih. Iya nih, ada pesan menarik nih dari subscriber yang komen beberapa hari yang lalu ya tentang kalau kita bawa penumpang usahakan kalau turun itu pada posisi yang aman ya. Jangan sampai penumpang buka pintu nanti ada motor di belakangnya kemudian kena terjadi laka. Misalnya kalau tujuannya kita sebelah kiri, nah usahakan semua penumpang itu turunnya sebelah kiri biar aman, dan yang kanan ini steril karena lebih berbahaya. Nah kalau tujuannya sebelah kanan, kita mepet kanan, biarkan penumpang itu turunnya sebelah kanan. Kemarin ada yang cerita penumpang buka pintu kena motor belakangnya. Nah ini saya cerita lagi ya, saya pernah mengalami seperti itu guys. Pada waktu itu jauh sebelum covid, tapi jauh sebelum covid, pas waktu on beat itu rame-ramenya dan bagus-bagusnya. Penumpang sebenarnya tujuannya sebelah kiri. Tujuan sebelah kiri, saya udah mepet kiri, tapi ada satu penumpang itu buka pintu kanan dan nggak hati-hati. Begitu pintu dibuka, gebrak, belakang ada motor kenceng, kena jeder, motornya jatuh glangsar, pintu saya lecet. Waduh, batin saya ya, penumpang sampai berdarah kakinya. Ya ini memang murni kecelakaan dan ketidakhati-hatian. Ya sebenarnya yang salah penumpang, dia membuka pintu tidak hati-hati. Tapi yang menjadi tanggung jawab adalah tanggung jawab driver yang harusnya yang mengingatkan ya, hati-hati Pak Bu kalau keluar sebelah kanan sebelah kiri hati-hati ya, mohon dilihat di belakang ada motor enggak. Nah, semenjak kejadian itu saya was-was kalau nurunin penumpang harus di posisi yang aman ya. Kalau tujuannya sebelah kiri usahakan mepet sebelah kiri dan penumpang turunnya sebelah kiri saja. Kalau tujuannya sebelah kanan ya kalau bisa mepet kanan, penumpang turun di pintu kanan semua. Ya kecuali pintu kiri sini ya, mau nggak mau tetap harus kiri ini. Tapi dengan komando kita lihat spion belakang aman atau enggak, kasih kode penumpang mau aman Bu silahkan turun. Nah karena kalau penumpang belakang ini kan nggak bisa lihat belakang memang ya. Musuhnya tuh motor kenceng-kenceng, brak gitu. Nah untungnya penumpang saya merasa bersalah guys, akhirnya ganti rugi material sama ngasih
uang berobat buat pasiennya. Kalau nggak salah pada waktu itu untuk berobat 200.000, terus yang pecah itu selebornya motornya diganti juga. Untungnya penumpang saya baik guys, merasa bersalah. Tapi saya harus nanggung pintu saya sendiri, lecet, tak kompon aja. Tapi nggak rusak engselnya guys, masih aman. Nah gitu guys, menjadi pelajaran dan semoga teman-teman lebih berhati-hati. Itu sih. Oke, setelah sekian lama akhirnya dapat yang lumayan nih. 45.000 dari Adistana nganter ke Sendangadi. Sendangadi ning Gondi, tapi ya sebelum ini saya sempat sortir 3 kali tadi karena argonya receh semua. Sennya juga muncul lagi receh semua, makanya tak sortiri dan ini nongol yang lumayan tak ambil ya. Nanti kita review aja. Ini yang paling argo yang paling jos hari ini menurut saya. Karena lainnya di bawah ini. Lainnya cuma belasan ribu ya. Oke, kita jemput di Adistana guys. Nanti kita sambung lagi, tak review aja. Oke, Prawiro Taman ya guys. Jemputnya di Adistana. Prawiro Taman 2. Oke, kita sambung nanti, lanjut kalau sudah sampai tak review aja. Kayaknya di daerah Tenggung nih guys. Tak teluk alamat ini pengantaran di daerah Tenggung. Tapi sebelah mananya kurang tahu. Oke, saya turunkan dulu guys. Di semacam kayak guest house atau kos-kosan eksklusif gitulah kayaknya nih. Hotel juga bukan, kayaknya kos-kosan eksklusif gitu. Baru pertama saya nganter sini. Yuk kita lanjut. Kalau nggak bunyi ya seperti biasa SPBU Jombor guys. Lanjut. Nah tempatnya masuk gang ini. Nah baru 6 trip ya guys. 6 trip. Nah. Apakah nanti bisa gacor guys? Kita lihat saja. Kalau nggak bunyi nih saya di POM Jombor ini guys. Ideal. Oke teman-teman semua, saya sudah sampai SPBU Jombor, belum bunyi lagi. Skor sementara masih 6 trip. 6 trip ya. Pendapatnya sekitar 130-an lah ya. Ini masih saya lanjut lagi, tapi seperti biasa vlognya slow ya. Saya akhiri sampai di sini aja teman-teman, karena ini kondisi hujan, nanti kalau sambil ngevlog ya susah. Oke, wah, silo. Nah, oke, oleh karena itu tak akhiri sampai di sini aja vlognya. Di jam 2 siang di SPBU Jombor deres, tengah kota juga deres ternyata, saya lihat CCTV ya. Daripada orderannya ngebles, harap hati-hati. Nanti banyak cancelan. Oke, jadi vlognya saya akhiri saja. Jumpa lagi bersama saya besok, tak sambung lagi. Terima kasih yang sudah nonton. Mantap. Itulah kura-kura.